حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita ini menghitung-hitung berapa kali kita melafalkan la ilaha illallah sejak kita bisa berbicara sampai pada hari ini, tentu saja tidak seorang pun yang tahu berapa kali. Berapa ratus, berapa juta, berapa miliar, dan seterusnya yang kita lafalkan pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup itu visi misinya adalah mentauhidkan Allah. Ini harus dipedomani dulu. Orang Islam hidup zaman kapan, itu pedoman hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah syahadat. Jika ada saudara kita yang tidak beragama Islam, kemudian dengan sukarela petunjuk Allah SWT masuk Islam, maka dia disuruh melafalkan syahadat dulu. Itu artinya menafikan, menyatakan tidak, ya. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan itsbat. Nafinya itu la, tidak, tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang, semuanya tidak. Lalu itsbat, menetapkan, yang ditetapkan cuma Allah saja. Perjalanan hidup orang beriman sampai pada akhir hayatnya itu mempertahankan kalimat syahadat itu. Ini sudah berapa kali diaturkan di mimbar zuhur ini berkaitan dengan orang bersyahadat itu. Saya membaca di kitab Syarhu Usuli Thalatha, di situ ada penjelasan begini. Innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Jadi Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikan oleh orang-orang yang sebagai hambanya Allah tadi. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, dalam beribadah. Baik disyirikan dengan malaikat sebagai makhluk terdekat maupun disyirikan dengan para nabi sebagai seseorang yang diutus oleh Allah SWT. Nah, itu harus menjadi titik tekan di dalam hidup kita. Pengertian kita memahami bahwa Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Orang Islam itu ridho dan tidaknya terhadap sesuatu ucapan, perbuatan, dan tindakan mengikuti ridho dan tidaknya Allah. Kalau Allah tidak ridho, ada kewajiban syar'i supaya kita juga tidak ridho. Nah, begitu ya.
Kemudian dijelaskan juga di kitab itu wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid. Ternyata yang sebesar-besar diperintah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, tapi tauhid. Karena itu menyangkut tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu akan jadi baik jika manusia itu semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibalik, ya. Wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirik. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah kejahatan kepada Allah. Apa kejahatan kepada Allah? Jawabannya kejahatan terhadap Allah adalah kesyirikan. Nah, para jamaah sekalian, saya lanjutkan. Kemudian dalam pembahasan berikutnya itu ada judul Mafasidus Syirki wa Adraruhu. Itu bahayanya syirik dan kerusakannya. Jadi dikiranya syirik itu tidak ada bahayanya, tidak ada kerusakannya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan syirik terhadap umat manusia dan masyarakat pada umumnya, kitab ini menulis ada beberapa poin. Saya tidak terangkan panjang lebar karena sudah diulangi. Pertama, ini yang mengukur kebenarannya dari apa yang ada di dalam kitab ini adalah kita semuanya. Saya ulangi, mafasidu syirki wa adraruhu. Jadi kerusakan syirik dan bahayanya bukan hanya terhadap individu, tetapi meluas kepada umat dan masyarakat. Satu, kitab ini menulis, yaitu ihanatun li karamatil insan. Wa in khitatun li qudratihi faqad istakhlafahu Allahu fil ardi. Nah, jadi pertama, syirik itu bahayanya dan kerusakannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat manusia, merendahkan harga dirinya manusia. Jadi kalau ada manusia syirik kepada Allah, itu manusia itu menjatuhkan dirinya sendiri. Serendah-rendahnya, lebih memuliakan benda dan barang yang disirikkan kepada Allah itu tadi. Contoh, ini mohon maaf bukan siapa-siapa, tapi saya membaca di berbagai dokumen yang ada di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ketika orang meyakini benda ini, barang ini, entah bentuknya apa saja, bisa menambah rezekinya menjadi lancar, yang tidak ada hukum syar'i dan tidak ada hukum qadari. Benda kecil dilipat-lipat, taruhlah begitu, ditaruh di saku, ditaruh di dompet, ditaruh di rumah, ditaruh di tas, lalu diyakini supaya dirinya itu selamat dengan itu tadi. Itu maknanya lebih mulia bendanya itu tadi daripada manusianya. Nah sekarang yang lagi rame, ya rame itu mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Ketika orang sudah bergelar, ya, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, S1, S2, S3 sekalipun, tapi kemudian ditawari 5 miliar. Disuruh bicara tidak menurut disiplin ilmunya, tidak menurut imannya, tidak menurut hati nuraninya, tidak menurut pikirannya yang cerdas. Lalu orang itu mau, maka lebih mulia 5 miliar itu tadi, lebih berharga 5 miliar daripada dirinya. Untuk apa dia bercapek-capek sampai S1, S2, S3? Tapi begitu diberi 5 miliar, ini enggak bunyi. Kok enggak bunyi? Enggak muni. Ya. Ini mohon maaf ya. Ini enggak ngomong yang sebenarnya.
Tidak ngomong menurut ilmu. Tidak ngomong menurut yang sebenarnya apa. Inilah maksudnya ihanatun likaromatil insan wa in khitatun likudratihi. Syirik itu merendahkan manusia, menjatuhkan harkat dan martabatnya. Maka gerakan reformasi yang dicanangkan oleh Nabi, perbaikan tatanan masyarakat, ya, itu adalah membawa konsep la ilaha illallah. Ibu dan Pak sekalian, jenengan dan saya itu dituntut. Jangan dilafalkan saja, Mas. Jangan diucapkan aja. Beri makna, begini-begini, supaya orang itu paham. Ya, apa ada kewajiban menguraikan makna dari syahadat la ilaha illallah? Jelas. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberikan makna, memberikan ilmu terhadap makna syahadat tadi, macam-macamnya, itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam yang lain-lain. Sebanyak-banyak rakaat yang orang itu sholat, kalau akidahnya tidak baik, maka ini jadi rapuh. Ya, sebanyak-banyak duit yang diinfakkan sedekah zakat, kalau akidahnya itu bopeng, maka ini tidak berarti. Nah, itu dalam konsep iman kita itu harus dijaga bahwa sesungguhnya hidup ini visi misinya adalah tauhid. Nah, yang kedua, kerusakan dan kelemahannya orang bersyirik itu wikrul khurafat wal abatil. Otaknya itu sarang khurafat dan kebatilan. Paling gampang, ini contoh kecil-kecilan di masyarakat. Apa hubungannya tentang karirnya seseorang, rezekinya seseorang itu dengan rumahnya menghadap ke utara? Nah, misalkan begitu. Ya, apa hubungannya? Ya, orang itu kemudian menikah, ya, di bulan-bulan tertentu karena dianggap itu bisa menimbulkan apes malapetaka. Tidak ada hubungannya. Itu kalau orang yang sudah syahadat, mohon maaf, lalu pikirannya kotor seperti begitu, itu namanya di benaknya itu sarang daripada khurafat dan kebatilan. Jadi jenengan ditawari kalimat tauhid, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat itu terangkat menjadi masyarakat yang rasional, masyarakat yang objektif, masyarakat yang berperadaban tinggi. Sebaliknya, kelenik-kelenik dan kesyirikan itu tidak mencerminkan masyarakat yang modern. Nah, sekarang bicara syirik itu sumber ketakutan. Ya, tapi sebaliknya orang yang bertauhid itu adalah merupakan orang menjadi dinamis. Saya menukil dari beberapa kitab, Ibu dan Bapak sekalian, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan. Ini masyarakat kita kan sudah tiap hari dicekoi dengan tauhid la ilaha illallah. Tapi sekali lagi jangan dilafalkan saja. Saya ulangi, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, rasa putus asa, sikap pesimis, rasa takut merebak tanpa sebab apapun. Nah, itu tadi ilustrasinya. Ada anak muda mau beli rumah, konstruksinya sudah cocok, akses jalannya sudah enak, insya Allah bebas daripada banjir, tapi tidak jadi dibeli. Uangnya cukup, dia sudah senang. Hitung-hitung, bukan dihitung uangnya, tapi tidak tepat kalau dia itu lahir Jumat Pahing, istrinya Rebo Pon, itu tidak boleh memberi rumah menghadap ke utara, misalnya begitu. Ini ketakutan luar biasa. Dan itu bukan syariat.
Dan menurut beberapa penjelasan para jamaah di mana-mana, ternyata begitu masih ada di masyarakat. Padahal orang itu syahadat, la ilaha illallah. Bapak-bapak, pikiran tauhid begini dengan contoh-contoh itu bukan mengolok-olok orang. Sama sekali tidak. Bukan menjelek-jelekkan orang, tapi memberi penjelasan bahwa pikiran khurafat itu tidak bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan, rasa putus asa, sikap pesimis, dan rasa takut itu merebak tanpa sebab yang jelas. Akal pikiran mereka menerima berbagai macam khurafat, kebatilan, dan rasa takut dari berbagai arah tanpa menyandarkan diri, sebab mereka menyandarkan diri kepada Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Nah, orang Islam itu menjadi orang yang dinamis, menjadi orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Bapak-bapak, kalau mau ikut merespon silakan dibuka, yaitu ada di surat Alu Imran ayat 151. Surat berapa tadi Pak? Alu Imran ayat 151. Memang penjelasan agama itu harus pakai dilala, pakai dalil. Ada nasihat untuk kita semuanya dari seorang imam dakwah. Ya, nasihatnya apa? Ini mohon maaf, sudah berkali-kali saya sebutkan. Itu panjenengan dan saya diberi nasihat, ditulis dalam kitab itu, ya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Jadi ketahuilah, semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya umat Islam itu wajib mengerti tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang saya ambil bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama, mengerti, semuanya pakai dalil. Nah, dalilnya ada di surat Alu Imran ayat 151. Mudah-mudahan tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadz dzalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut. Ya. Nah, itu kalau dibalik, kami masukkan dalam hati orang-orang beriman rasa optimis. Pikirannya menjadi luas. Pikirannya menjadi ya terang, ya, terhadap masa depan, terhadap ini, terhadap macam-macam. Karena dia punya sandaran yang jelas. Tapi orang kafir disebutkan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tidak ada keterangannya, nggak ada hubungannya tadi. Bolak-balik saya sebutkan, ya. Mohon maaf, ini bukan mengolok-olok. Saya ulangi sekali lagi dengan contoh yang berbeda. Seorang A membeli mobil, harganya sangat amat mahal sekali. Punya keyakinan, kalau Anda itu beli mobil dengan harga begini di bulan ini, supaya nanti selamat, tidak ada musibah bencana dalam perjalanannya mobil, mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, mobilnya diruat, dijauhkan dari musibah dan bencana. Itu kalau orang bersahadat tidak seyogyanya begitu. Dalam pandangan akidah cuma ada 2 yang dilakukan. Baru dibenarkan. 1,
qadariyun ma'lumun, yang kedua syar'iyun ma'lumun. Apa maksudnya qadariyun ma'lumun? Itu menurut rasionya, menurut akal, menurut ilmu, menurut pikiran. Beli mobil, nanti yang merumat siapa? Orang itu ngerti mesin apa tidak? Dalam kilometer berapa harus diservis? Bannya itu dalam kekenyalan berapa harus sudah diganti. Ini namanya qadariyun ma'lumun. Ya, bukan begitu itu tadi. Harus qadari yang dipakai. Yang kedua syar'i. Selalu memohon kepada Allah. Supaya dalam operasional mobil itu kemana-mana orangnya menjadi selamat. Ya, minta sama Allah. Ya, jadi ada perintah dari Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, fi amrin min umuri dunia wal akhirah. Baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Hanya sekedar orang minum air satu teguk saja, itu minta tolong sama Allah. Ya, dengan cara membaca Bismillah. Hanya nyebrang jalan, hanya 2 meter. Zahirnya aman. Ya, kanan kiri tidak ada lalu lalang kendaraan. Tapi kata Rasulullah, lalu diurai oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami tadi, supaya minta tolong. Dengan cara apa? Baca basmalah. Siapa tahu nanti dalam 2-3 langkah itu, naudzubillah min dzalik, orang ini kesandung batu atau kesandung kakinya sendiri. Nah, inilah orang Islam itu. Ya, inilah pikiran yang jelas. Maka umat Islam punya posisi yang bagus karena dia punya Tuhan yang satu, yaitu Allah. Berbeda dengan orang kafir, ya, itu kata Al-Quran tadi, maka Allah akan memasukkan dalam hati mereka rasa takut. Orang yang demikian, wa ma'wahumun nar, tempatnya dia di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena yang dirusak akidahnya. Nah, penjelasan yang beda lagi, asyirku fil khauf, syirik ya, yang bisa menyebabkan ketakutan tadi, khaufus sirri wa huwa ayya khaufa min ghairillah, yaitu orang yang takut kepada selain daripada Allah. Pikirannya menjadi cemas, min wathanin, au tauhutin, au mayyitin. Bahkan dia takut kepada mayit, khawatir, orang sudah mati ditakuti. Ya, ini mohon maaf saya cerita setengah menit, karena saya pernah ditanya seorang jamaah. Dan siapa yang tanya itu saya sudah lupa, dan itu memang benar saya ditanya. Mudah-mudahan Bapak yang tanya itu diberi rahmat oleh Allah dengan seluruh keluarganya. Di mana saya sudah tidak tahu. Kira-kira sudah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Ustadz mau tanya. Nggih Pak. Saya mau mantu. Oh alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Mau tanya. Pamitan sama mbahnya boleh nggak? Saya jawab boleh. Supaya mbahnya ngerti. Kalau cucunya itu mau jadi manten. Jenengan sebagai orang tuanya. Terus saya tanya, di mana rumahnya mbahnya? Jenengan bisa menduga. Ya? Di mana? Mbahnya itu sudah wafat. Coba. Mbahnya itu sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Nah ini mau mantu. Cucunya yang mau jadi manten. Maksud Bapak yang tanya, ini beneran, saya ditanya betul. Ya, anaknya yang mau jadi manten, mau diajak ke kuburan, pamitan sama mbah. Ya, kira-kira bahasanya begini, tapi saya tidak tahu itu. Tapi nggak jadi, ya. Mbah mau mantu, cucunya panjenengan. Saya guyoni. Nanti kalau
Qadarullah, mbahnya bisa jawab. Ya. Akhirnya enggak jadi. Tapi saya respect, saya hormat, saya hargai Bapak itu tadi. Itu belum melakukan sesuatu, tanya dulu. Apa hubungannya dengan yang saya ceritakan ini? Ya, kalau nyelonong saja, dia punya hajat, tanpa pamitan sama mbahnya, rasa takutnya luar biasa. Jangan-jangan anak saya begini, jangan-jangan rezekinya begini, jangan-jangan bentrok terus sama suaminya, sama istrinya, gara-gara tidak pamitan. Itu tidak bagian dari syariat. Haknya orang yang sudah wafat, itu didoakan. Kewajibannya orang yang masih hidup, itu mendoakan mereka. Bukan ditakuti kayak begitu. Ya. Tapi ternyata pikiran saya dan pikiran panjenengan, dalam alam modern begini, kalau tidak diberi penjelasan, masih banyak masyarakat yang terjerumus dalam akidah yang sesat. Mohon maaf ya. Saya membaca kitab Aqidatut Tauhid, mengapa kok banyak orang yang tersesat akidahnya? Kata Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor, insya Allah masih hidup hari ini di Madinah. Beliau mengatakan, ya, al-jahlu bil aqidatis sahihah bisababil i'tiradhi an ta'allumiha wa ta'limiha. Masyarakat itu bodoh, tidak mengerti akidah yang benar, gara-gara apa? Tidak mau belajar. Nah, begitu. Kalau tidak mau belajar dari mana tahunya? Orang awam seperti saya dan kita semuanya nggak mau belajar. Nggak mau buka-buka kitab. Nggak mau mendengarkan. Ya, dibalik. Ada orang alim, ada seorang syekh, seorang kiai besar, akidahnya baik, tidak mau mengajar. Nah, sibuk dengan urusan bisnis. Seorang alim di bidang akidah, seorang syekh, tapi sibuk bisnis, tidak ngurusi umat. Itulah katanya masyarakat itu menjadi bodoh, tidak tahu akidahnya gara-gara itu. Kalau yang awam, yang bodoh tidak mau belajar, yang alim tidak mau mengajar, itu kata wong Jawa sama dengan tumbuh oleh tutup. Nah, gitu, sami mawon. Nah. Maka di sini ditulis khaufu syirk huwa ayyakhafa min ghairillah min wathanin au tauhudin au mayyitin au ghaibin au jinnin. Takut kepada yang gaib, takut kepada orang yang mati, itu akibat kesyirikan tadi. Ya. Nah, begitu. Jadi, maka syirik ini menjadi larangan. Kata Al-Quran, alaihissallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had. Surat Az-Zumar ayat 36. Ya, saya tidak bermaksud suudzon kepada kita semuanya, tapi mohon maaf kadang-kadang kita itu meletakkan ketakutan kepada Allah itu belum optimal. Harapannya kepada Allah itu tidak optimal. Sehingga masih takut ini, takut itu, macam-macam. Dan syirik itu menyebabkan yang seperti itu. Seperti di dalam surat Az-Zumar. Ayat 36. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Itu kalau satu titik saja umat Islam itu tidak boleh meragukan Quran. Nah ini kan janji Allah itu sudah betul. Kalau Allah janji pasti benar. Kalau manusia belum tentu. Kalau manusia itu bisa juga janji-janji tinggal janji. Tapi Allah pasti. Nah, jadi bukankah Allah itu mencukupi hamba-hambanya? Mereka menakut-nakuti kamu dengan sesembahan selain dari Dia. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu telah mencukupi? Wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Mereka itu menakut-nakuti kamu
dengan sesembahan selain dari Allah. Benda, barang, ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu. Kata ayat yang berbeda lagi, surat Al-Imran 175. Siapa yang menakut-nakuti itu tadi? Kata Al-Imran 175, innama dzalikumus syaiton. Itu setan yang menakut-nakuti itu. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti teman-temannya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut, mereka takut aja kepada saya. In kuntum mu'minin. Kalau kamu itu orang yang beriman. Jadi tauhid itu memang harus dirasakan betul, diyakini betul, ya, baru dirasakan nikmatnya orang bertauhid. Nikmat duniawi kita peroleh, besok di akhirat orang itu akan apa? Al-aminuna fil akhirah. Orang itu akan aman di akhirat. Saya bisa menunjukkan banyak dilala, dalil-dalil bahwa orang yang tauhidnya baik itu sudah pasti aman di akhirat. Ya, asal imannya naudzubillah min dzalik jangan dicampur dengan kesyirikan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.